Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khairi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa syadadana mulukahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Qala al musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Pemirsa as-shaimin was-shaimat rahimakumullah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang adab mandi wajib. Dan sebagai tambahan nanti bagaimana cara mandi wajib di bulan puasa. Di kitab saya ini bertepatan di halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli. Boleh dibaca adabu, boleh dibaca adaba, boleh dibaca adabi. Kalau dibaca adabu, i'rabnya menjadi khabar mubtada mahdzuf takdiruhu hadza. Kalau dibaca adaba, i'rabnya maf'ul li fi'il mahdzuf takdiruhu iqra. Kalau dibaca adabi, i'rabnya jar majrur li harfi jar mahdzuf takdiruhu unzur ila. Adabul ghusli. Ghusli dibaca artinya menjadi mandi. Ghusli dibaca artinya menjadi membasuh. Nah, itu perbedaannya. Ini adab tentang mandi, mandi wajib. Fa idza asabataka janabatun, apabila engkau berkeadaan junub, apabila engkau sedang berjunub atau sedang berhadas besar, baik itu laki-laki maupun perempuan. Asobataka fi'il madi, kap yang ada di situ maf'ulun bih, janabatun menjadi fa'il. Qaidahnya begini, apabila isim domir bersambung kepada fi'il, kalimat sebelum isim domir itu dipatahkan berbaris semua, maka i'rabnya jadi maf'ulun bih. Akan tetapi apabila isim domir bersambung kepada fi'il, tetapi sebelum isim domir itu sukun, maka i'rabnya jadi fa'il. Nah, itu kaidah. Apabila engkau sedang berjunub min ihtilam, sebab mimpi. Nah, mimpi atau seorang laki-laki, seorang perempuan mimpi dia sehingga menyebabkan dia menjadi hadas besar. Au wiqa'in, atau dia bersetubuh dengan istrinya. Fahmil, maka ambillah satu gayung al-ina'a. Ambillah satu gayung ilal mughtasili waqsil yadaika, untuk mencuci atau untuk membasuh, dan basuhlah tanganmu awalan 3 kali. Basuhlah tanganmu 3 kali. Ketika kita sedang berhadas besar, baik laki-laki maupun perempuan, baik di dalam puasa, sedang berpuasa, ataupun di luar berpuasa, maka yang pertama kali kita cuci adalah tangan. Inilah adab mandi wajib. Adab mandi wajib yang pertama dicuci itu adalah tangan. Cuci dulu tangan. Ini sama punggungnya ini cuci. Setelah dicuci, wa'azil ala badanika, wa'azil ma ala badanika min qadharin. Hilangkanlah dari seluruh tubuhmu, dari seluruh badanmu daripada kotoran. Kotoran yang dimaksud di situ yang menempel, umpama ada karet atau tinta dan lain sebagainya yang ada di seluruh badan yang menempel, yang menghalangi masuk air. Maka cabutlah itu dulu semua. Hilangkan kotoran-kotoran itu. Kemudian setelah dihilangkan kotoran-kotoran yang menempel, yang menghalangi air di seluruh badan, watawaddo, adab yang selanjutnya yang kita lakukan adalah berwudu. Watawaddo, tawaddo di sini fil amar. Tapang
ala yatafa'alu, tawaddo'a yatawaddo'u, buang ya, tawaddo' bil amar. Tawaddo' kama sabaqo. Adab selanjutnya berwuduklah sebagaimana telah diajarkan pada bab sebelumnya. Live streaming sebelumnya sudah diajarkan cara berwuduk, mulai dari zikirnya, adab-adabnya, yang wajib-wajibnya dibasuh, semua sudah diajarkan. Maka sebelum kita mandi wajib, sebelum kita membasuh seluruh badan kita, yang pertama kita lakukan cuci tangan. Setelah dicuci tangan, hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Setelah itu berwuduk. Kama sabaka wudu'uka lis-shalah, sebagaimana telah lalu cara berwuduknya untuk salat. Ma'a jami'id da'wat, beserta doa-doa ketika berwuduk. Wa akhir, dan belakangkanlah, dan jangan dulu engkau basuh. Wa akhir ghusla rijlaika, dan belakangkanlah membasuh kaki. Artinya begini, ketika kita mandi wajib, ketika kita berwudu, bukan sebelum mandi wajib, ketika kita berwudu, padahal niatnya ini mau mandi wajib, maka jangan dulu kita cuci kaki. Kenapa? Kaila yudi'a alma, supaya tidak terlalu banyak kali menghabiskan air. Ini zaman dulu, kalau zaman sekarang air sudah banyak. Tapi nggak apa-apa, sempurnakan aja wudhunya, basuh kakinya. Tapi adabnya yang dilakukan Rasulullah zaman dulu, salah satu sunnah Rasulullah, adab Rasulullah mandi wajib, beliau tidak membasuh kakinya sebelum selesai mandi wajib. Walaupun berwudhu dia, tapi kakinya nggak dicucinya. Ketika sudah selesai mandi wajib, baru dicucinya kakinya. Begitu adab Rasulullah mandi wajib. Faidha faraqta minal wudu, maka apabila engkau telah selesai berwudu, fasubbal ma'ala ra'sika salasan, maka tuangkanlah air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Nah, ini langkah pertama. Wa anta nawin, sekaligus engkau berniat. Rab'al hadasi, mengangkat hadas, minal janabah, daripada junub. Summa ala syukkikal aiman, kemudian engkau cuci yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, gini aja. Kita terangkan dulu sedikit. Ketika kita sudah selesai mencuci tangan, sudah selesai menghilangkan kotoran dari badan, kemudian sudah berwudu, maka ambillah air, cuci duluan kepala. Tapi kalau ada penyakit-penyakit rematiknya, jangan dari kepala, apalagi masih musim dingin jam 4. Nah, jangan. Cuci duluan kaki. Itulah dia wudhu tadi. Dari kaki sampai ke paha. Sampai ke paha. Tapi adabnya yang paling bagus, kalau tidak ada penyakit kita kondisi sehat, maka cara adab Rasulullah mandi wajib, duluan kepala, dari kepala dicuci. Nah, begini dia. Rambut dulu agak dimerengkan begini, ambil gayung, pas mau jatuh air, disitulah jatuh niat. Disitulah jatuh niat mandi wajib. Niatnya di dalam hati. Bedakan lapas niat dengan niat. Kalau lapas niat diucapkan, tapi kalau niat itu di dalam hati. Ketika diambil air, mau jatuh air ke kepala, ke rambut, ke kepala ini, niat, disitulah jatuh niat kita. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Atau sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Itulah dilakukan. Namun keterangan dari guru kami di Mustopawiyah dulu di pesantren, sebelum kita mandi wajib, sebelum kita menuangkan air ke kepala, maka kita disunnahkan mencuci lubang-lubang duluan. Mencuci lubang hidung ke dalam, mencuci lubang telinga ke dalam, mencuci lubang muka belakang, dubur, dan mencuci lubang pusat. Disunnahkan mencuci itu ketika nanti kita mandi wajib, tidak lagi susah. Kecuali berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, bagaimana cara mandi wajibnya? Bagaimana cara mencuci lubangnya? Maka tidak boleh sampai ke dalam. Kalau kita berpuasa, alangkah yang di luar-luarnya saja, yang nampak saja. Seperti hidung ini, yang cuma yang nampak itu saja yang dicuci. Seperti telinga, luarnya saja. Luarnya, kemudian seperti yang di muka belakang, luarnya saja, jangan sempat masuk ke dalam atau ke dalam kali, sekedar saja. Itulah cara mandi wajib di bulan puasa, mencuci lubang. Atau kita bersetubuh dengan istri di malam hari pas di jam 4. Di jam 4 ketika kita makan sahur, setelah selesai makan sahur, kita malas mandi bawaannya, nggak mau mandi, dingin, luar biasa dingin. Kita maunya mandi nanti setelah sholat subuh. Nah, maka sebelum sholat subuh, cuci duluan lubang-lubang. Lubang-lubang yang wajib dicuci. Setelah dicuci, kita tidur kembali. Bolehkah seperti itu? Boleh.
Karena di dalam mandi wajib tidak wajib muwalat. Muwalat itu sunnah. Apa itu muwalat? Mencuci basuhan kedua sebelum kering basuhan pertama. Nah, di dalam mandi wajib tidak wajib muwalat, itu sunnah. Andaikan terjadi mandi wajib, kita sudah selesai mandi wajib, tiba-tiba ada di sini yang belum tercuci, ada di sini kena coret-coret. Kena coret-coret di sini, entah getah, lain sebagainya yang menghalangi masuk air, tiba-tiba kita udah selesai mandi wajib, udah mau sholat, tiba-tiba nampak. Oh, apakah wajib diulangi mandi wajib? Tidak. Cukup ambil air cuci. Nah, menunjukkan di dalam mandi wajib tidak wajib muwalat. Beda halnya dengan berudu. Kalau berudu, wajib mencuci tangan sebelum kering muka. Nah, ketika kita mandi wajib di bulan puasa, sebelum jam 4, kita cuci duluan lubang-lubang. Setelah dicuci lubang-lubang, malas kita mandi, kita langsung tidur. Setelah subuh kita mandi wajib. Boleh yang seperti ini. Beginilah cara mandi wajib di dalam puasa. Ada dua cara. Yang pertama, sebelum subuh dicuci lubang-lubang, setelah subuh baru mandi dia. Boleh. Atau yang kedua, dia tak bangun sahur, langsung subuh, tiba-tiba mimpi. Maka dia mandi wajib sekedar lubang yang nampak saja di lubang-lubang. Begitulah caranya di bulan puasa. Kemudian ambil air, cuci kepala duluan sebanyak 3 kali. Thumma ala syiqqikal aiman, kemudian sebelah kanan. Sunnah hukumnya dicuci dari sebelah kanan. Berarti gayung, setelah kepala baru ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Ini dari sebelah ini. Summa alal aisar, kemudian sebelah kiri. Nah, 3 kali juga. Maka salasan 3 kali. Wadluk ma aqbala min badanika. Kemudian selah apa yang pihak di hadapan badanmu. Selah artinya gosok supaya air itu zaman dulu. Kalau zaman dulu karena nggak ada sabun, nggak ada apa, sekarang udah enak mandi wajib, airnya pun enak, sabunnya pun lengkap. Kalau ada sabun nggak perlu lagi digosok, ambil sabun, gosokkan langsung sabun itu supaya tujuan menggosok itu kan supaya lengket air. Nah, pakai sabun kan sudah kena semua badan itu, licin dia dibuatnya, baru dicuci lagi. Sebenarnya nggak susah mandi wajib, paling mudah, baik di bulan puasa maupun di luar puasa. Itulah menunjukkan agama ini nggak ada yang berat. Yang belajar itu yang menjadi berat. Kalau kita tak belajar mandi wajib itu yang jadi berat. Kalau kita belajar ringan, enak gitu. Tahu kita ilmunya. Ini khusus orang yang menikah sama orang yang mimpi. Kemudian wama ada baro, dan apa yang di belakang. Wa khallil sya'ra, dan sela-sela rambut, gosok-gosok rambut. Sya'ra ra'saka, gosok-gosoklah rambut. Walihiyatika, kalau ada jenggot yang tebal gosok. Jenggot yang tebal supaya masuk air itu. Wa ausil alma ila ma'ati fil badani, dan sampaikanlah air ke seluruh badan, ratakan air ke seluruh badan. Wa manabiti sya'ri, dan tempat-tempat tumbuhnya rambut. Ma khaffa minhu, apa yang tempat tumbuh rambut yang ringan. Wa ma kasufa, dan tempat tumbuh rambut yang tebal, sampaikan air. Wahdar, dan hindarilah an tamussa dzakaraka ba'dal wudu. Ini sunnah hukumnya. Sunnah dihindari ketika kita mandi wajib menyentuh kemaluan. Jangan disentuh kemaluan ketika mandi wajib. Ba'dal wudu, sesudah kita berwudu. Andaikan tersentuh demi menggosok dan menyabun, andaikan tersentuh. Fa'in asobathu, apabila engkau menyentuhnya, apabila tanganmu menyentuhnya, fa'aid al-wudu'a, kembali berwudu. Berwudu kembali. Kembali berwudu. Baru dilanjutkan kembali mandi wajibnya. Bukan wajib tapi sunnah. Oke. Itulah cara mandi wajib. Kita ulang. Yang pertama, cuci duluan tangan. Setelah mencuci tangan, hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Setelah kotoran-kotoran yang ada di badan, berwudulah. Setelah berwudu, jangan dulu dicuci kaki. Berwudulah beserta doa-doa wudu, kemudian jangan dulu dicuci kaki. Setelah itu tanamkanlah niat. Ambil 1 gayung, ketika dijatuhkan air ke kepala baru ditanamkan niat. Basuh kepala duluan 3 kali. Setelah itu sebelah kanan 3 kali. Setelah itu sebelah kiri 3 kali.
Setelah itu baru digosok pakai sabun, tak apa, pakai sikat gigi dan lain sebagainya, seluruh mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Maka setelah itu ratakanlah air kembali ke seluruh badan. Mudah kan? Nah, tapi sunnahnya jangan lupa lobang. Paling wajibnya jangan lupa lobang-lobang, lobang hidung, lobang telinga, mulut, lobang pusat, lobang muka, dan muka belakang, dubur. Jangan lupa. Berarti kalau diambil kesimpulan dari sini, syarat atau fardu mandi wajib ada 3. Dihafal. Dihafal ini yang perlu dihafal. Fardu mandi wajib ada 3. Yang pertama, niat. Di dalam kitab Hasyiah Bajuri, wa furudil ghusli thalathatu asya'a. Fardu mandi wajib ada 3. Yang pertama, an-niyatu, niat fil qalbi, dalam hati. Yang kedua, izalatun najas, menghilangkan najis. Menghilangkan najis sebelum kita mandi wajib, sebelum meratakan air ke badan, alangkah sunnahnya kita ke kamar mandi dulu, wajib ke kamar mandi atau kita masuk kamar mandi, menghilangkan kotoran najis-najis yang ada di hasyafah atau yang ada di kemaluan. Dicuci duluan kemaluan kita, hilangkan dulu sisa-sisa mani supaya nanti mandi wajib tidak lagi repot sebelum berwudu. Kemudian yang ketiga yaitu meratakan air ke seluruh badan. Nah, itulah yang 3 itu syarat mandi wajib atau fardu mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran dari seluruh badan, yang ketiga meratakan air ke seluruh badan. Pernah kejadian di pondok pesantren Mustofa ya, berapa syarat mandi wajib? Ditanya guru kami. Sebelum murid menjawab, guru kami langsung menjawab. 3 kata ayah itu. Ayah itu yang menanya, ayah itu yang menjawab. Yang pertama, anduk, kain basah, sabun. Sambil melucu-lucu ayah itu. Dan kebanyakan zaman sekarang masyarakat, banyak sekali yang tak tahu syarat mandi wajib. Ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Makanya sebelum menikah, perlu belajar fikih nikah. Perlu belajar fikih nikah, bagaimana ini dan itu lain sebagainya. Paling utama kita harus pelajari mandi wajib karena ini adalah kewajiban yang sangat wajib dipelajari. Wal faridatu min jumlati, dan dikumpulkan fardu-fardunya yang demikian semua. Yang pertama niat, wa izalatun najas, yang kedua menghilangkan najis, wa isti'abul badani bil ghusli, dan meratakan air ke seluruh badan dengan mandi. Wa minal wudu, dan termasuk wudu al-ghuslul wajah, membasuh wajah. Kesimpulan ini membasuh wajah. Kemudian wal yadain, membasuh 2 tangan, ma'al mirfaqain, beserta 2 siku. Wa mashu ba'dir rasi, dan membasuh rambut, kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh 2 kaki. Ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki, marrotan, sekali-sekali. Ma'an niyati, beserta niat. Wa tartibu, dan tartib. Wa ma'adaha, dan apa yang selain yang disebutkan saya tadi, sunanun muakkadatun, adalah sunnah-sunnah muakkad. Fadluha katsirun, keutamaannya sangat besar. Wa thawabuha jazilun, dan pahalanya juga sangat hebat, dahsyat. Wal mutahawinu biha khosirun, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah mandi wajib, sunnah-sunnah berwudu, adalah rugi. Bal huwa bi asli faridoh, bahkan penempel yang wajib itu adalah sunnah-sunnahnya. Kalau kita sholat fardu, ada nanti yang tak beres di dalam sholat fardu kita melaksanakan sholat sunnah akan ditempel. Fa'innan nawafila jawabiru lil faraid, karena sesungguhnya sunnah-sunnah itu adalah menempel bagi yang fardu. Fa'in ajizta an istiqmalil ma li fa'di ba, ini akan datang. Apabila kita tidak bisa menyentuh air, kita sedang junub, kita mau sholat, tak bisa menyentuh air, ini akan datang. Bab selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tetap bersama kami selama di Ramadan ini di sore hari. Gak apa-apa habis paket demi ilmu, ketimbang habis paket demi dunia. Biasakan habiskan paket kita di dalam HP demi ilmu. Memandang-mandang yang baik, mendengar-dengarkan yang baik demi ilmu, gak apa-apa. Karena pahalanya akan terus mengalir di kasih Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.